Susanti adalah profesional farmasis yang lulus dari Universitas Gadjah Mada, seorang entrepreneur, pengajar, dan ilmuwan di bidang farmakologi, cancer biology, genetic and molecular pathology. Beliau menggabungkan keahlian dalam ilmu sains dengan pengalaman pribadinya sebagai penyintas kanker, dan kemudian menemukan ide startup untuk menggunakan teknologi molecular genotyping yang terjangkau untuk menuntun terapi kanker dan penyakit lainnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di sini kita sudah kedatangan Santi Kwan. Halo Manda. Ya, senang akhirnya ketemu dengan Santi. Profilnya sangat-sangat menarik. Makasih ya undangannya untuk bincang-bincang kali ini. Sama-sama, aku sudah baca-baca profilnya. Susanti saat ini sedang menempuh PhD di University of Nottingham ya? Iya, betul. Nah, boleh Jadi, sharing sedikit tentang topik research-nya dan kemudian background-nya apa yang kemudian membuat Santi ini tertarik dalam topik ini nih, sampai PhD gitu kan? ya, terima kasih. Bidang riset saya akhirnya topik utamanya kanker kolorektal. Kenapa kok saya mengambil topik itu untuk PhD? Tentunya sedikit banyak terkait dengan pengalaman saya ya sebagai mantan penderita atau penyintas atau survivor dari kanker usus besar atau kanker kolorektal tadi gitu. Sebelumnya saya menuntaskan S2 di bidang biomedik di Australia, dan waktu itu saya sudah belajar tentang kanker. Waktu itu riset saya itu mengenai angiogenesis, jadi pertumbuhan pembuluh darah baru yang nantinya akhirnya mensupport penyebaran kanker tadi ke seluruh bagian tubuh atau ke organ-organ lainnya. Selesai menempuh S2 di Australia, saya kembali ke Indonesia, rencananya cuma sebagai jeda gitu ya, sebelum akhirnya saya rencana kembali lagi ke S3 ke Australia, masih tentang kanker juga. Tapi ternyata saya diberi mungkin cobaan gitu. Cobaan, tapi mungkin setelah melaluinya itu mungkin saya melihatnya sebagai pembelajaran malah. Jadi selama jeda menuju S3, habis S2 itu ternyata saya terdiagnosa kanker. Jadi waktu itu peneliti kanker terdiagnosa kanker gitu. Waktu itu stadium 3, kanker usus, kanker kolorektal, yang mengharuskan saya akhirnya menempuh terapi dan mempospon atau menunda studi S3 saya. Selesai terapi, saya sempat berpikir apa nggak usah ngelanjutin S3 lagi gitu ya. Udahlah take it slow aja gitu. Jadi lebih banyak ngurus rumah misalnya seperti itu. Tetapi suami, anak tetap menyemangati saya bahwa pasti ada ada maksud dari pembelajaran kok. Saya yang dulunya meneliti kanker terus dapat kanker. Akhirnya sudah saya membulatkan tekad untuk ya udah sekalian deh kalau udah basah kecemplung sekalian, sampai akhirnya ya udah memilih topik kanker kolorektal. Fokus riset saya di University of Nottingham ini genetik, jadi molekuler aspek dari kanker kolorektal yang mungkin belum banyak dieksplor di Indonesia. Jadi saya mempelajari gen-gen apa sih yang termutasi atau berubah ke pasien kanker kolorektal dan apa efeknya nanti untuk kemungkinan terapi atau untuk prognosis. Prognosis itu likelihood atau kemungkinan untuk sembuh. Nah, karena proyek saya terkait molekular genetik, ya saya sangat familiar akhirnya dengan PCR, misalnya itu teknik yang banyak saya gunakan, kemudian sequencing, next generation sequencing, dan beberapa teknik molekuler lainnya. Gambarannya sih seperti itu kalau terkait PhD saya, Manda. Menarik sekali ya ceritanya, meneliti kanker kemudian terkenal sendiri gitu. Pasti berat juga, udah berkeluarga juga, masih meneruskan PhD, itu keren banget. Nah, kemudian Santi ada menemukan startup ya, dengan background seperti itu kemudian menemukan ide startup. Nah, boleh diceritain nggak startupnya ini seperti apa detailnya dan kenapa sampai kemudian berani juga gitu, mungkin udah ada kesulitan sendiri untuk PhD tapi masih
mau mengembangkan startup ini. Jadi impact apa yang pengen dicapai dengan startup ini? Ya. Selama saya PhD, saya meneliti pasien-pasien kanker kolorektal di UK. Jadi di Nottingham, saya punya cohort atau sekelompok pasien gitu dalam yang saya gunakan untuk studi saya. Yang kami lakukan, kami mengecek kelainan-kelainan genetik dari masing-masing pasien tersebut. Kemudian kami memantau seperti tadi efek yang mungkin ada atau respon dari pasien-pasien dengan kelainan genetik yang berbeda-beda ini terhadap terapi. Itu yang disebut, itu merupakan konsep dasar dari yang disebut precision medicine. Jadi precision medicine itu adalah kita tidak lagi memberikan satu obat saja atau satu jenis treatment saja untuk semua pasien kanker. Jadi kalau di precision medicine itu mungkin pasien A punya kelainan genetik B dan itu hanya ampuh diobati dengan obat A misalnya. Pasien B punya kelainan genetik C, itu obat A mungkin tidak akan punya efek. Nah, itulah manfaat dari kita mengetahui informasi genetik, terutama untuk kanker. Karena kanker itu mutasi genetik pada tiap pasien itu berbeda-beda. Jadi ada yang mutasinya gen A, B, C, ada yang mutasinya C, D, E. Jadi kalau sudah profil mutasinya berbeda, obatnya itu juga berbeda. Dan kita juga bisa memprediksi keganasan dari kanker itu dengan melihat profil mutasi. Fenomena lainnya yang saya amati ketika saya sudah sampai di Nottingham adalah saya sebagai mantan penderita kanker atau survivor kanker yang usianya cukup muda. Waktu itu saya terkena kanker sekitar 30 tahun, which is termasuk usia yang sangat muda jika dibandingkan dengan banyak pasien yang kami temukan di UK. Jadi untuk kanker kolorektal, pasien di UK itu rata-rata umurnya 60 untuk perempuan dan 70 tahun untuk laki-laki. Sedangkan saya 30 tahun. Karena saya termasuk yang pasien yang sangat muda, mereka tentu penasaran nih, kok bisa gitu dapat kanker? Karena menurut teori patofisiologi atau kejadian kanker yang sudah sering dibahas oleh ilmuwan itu, kanker usus misalnya ini normalnya terjadi pada pasien di atas 50 tahun. Nah, kok ada pasien-pasien seperti saya yang muda, sehingga mereka refer saya untuk tes genetik, untuk melihat apakah saya punya gen buruk atau bad gene yang bisa nanti saya turunkan ke anak saya, atau gen-gen yang buruk ini juga dipunyai oleh saudara-saudara saya. Jadi melihat apakah ada faktor keturunan. Nah, untuk tahu itu perlu tes genetik atau genetic screening. Dan saya ingin mengembangkan hal-hal seperti itu di Indonesia. Bukan berarti di Indonesia tidak ada, tetapi belum meluas. Jadi tidak semua orang bisa mengakses seperti itu. Padahal kejadian kanker usus saja, kanker kolorektal di Indonesia untuk pasien di bawah 50 tahun ternyata cukup tinggi. Kalau di UK itu yang di bawah 50 tahun sangat jarang, hanya 6-8%. Di Indonesia di beberapa pusat kanker yang cukup besar seperti RSCM, Sarjito, itu angkanya 30-40%. Which is dibandingkan 6-8% itu hampir berapa kalinya ya? 4-5 kalinya. Nah, kejadian kanker pada pasien muda ini implikasinya banyak. Pertama, ya selain kanker itu suatu keganasan yang cukup mematikan, kalau terjadi pada pasien muda, efek ekonominya juga cukup tinggi karena pasien muda itu pasti masih aktif bekerja, produktif. Kalau bapak-bapak atau laki-laki mungkin dominan sebagai tulang punggung keluarga, ibu-ibu juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur ritme keluarga, sehingga efeknya kalau pasien muda terkena kanker itu banyak ya, psikis, ekonomi, dan sebagainya. Itulah yang pengen saya kembangkan di Indonesia lewat PATGEN.
Patgen Diagnostik Teknologi. Kami ingin menyediakan layanan yang berbasis riset untuk membawa tes-tes genetik tadi, tetapi lebih murah dan terjangkau untuk diimplementasikan di negara berkembang seperti Indonesia. Kita pengen ada kesamaan atau equity dalam precision medicine. Jadi nggak cuman di negara barat saja nih obat kanker itu udah berdasarkan profil genetik pasien, tapi kami pengen mencapai itu juga gitu di Indonesia. Gitu gambarannya. Sangat luar biasa sekali, Santi. Pengalamannya tidak disia-siakan ya. Jadi benar-benar lahir dari pengalaman atau mungkin tadi bilangnya cobaan ya, dari cobaan yang Iya, dialami dan ilmu yang dimiliki benar-benar membuat sesuatu yang bisa berimpact gitu untuk Indonesia. That's very good. hopefully. Tapi Hopefully. startup ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Maksudnya kita itu ketika membuat sebuah inovasi atau ide untuk membuat impact, itu kan pasti yang sangat sulit adalah eksekusinya ya. Boleh nggak di-sharing journey-nya seperti apa gitu untuk Susanti dari sejak ideation-nya sampai sekarang udah running dan mungkin in the background ada PhD juga. Apakah ada struggle-nya gitu? How do you keep up sama all those things that is going on? Ya, untuk idenya mungkin tadi udah ya, berawal dari pengalaman saya pribadi dan kebetulan bidang ilmu yang saya tekuni. Jadi saya melihat gap ada informasi genetik yang mungkin dibutuhkan sebenarnya dalam mendukung manajemen penyakit kanker yang mungkin masih perlu kita push di Indonesia. Dan dari ide itu muncul dari ide akhirnya ada dari fenomena dari pengamatan ada gap itu maka muncullah ide Patgen. Patgen kami memposisikan diri menjadi suatu startup research and development. Jadi kami melihat banyak sekali dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak sekali hasil-hasil riset yang bagus tapi berakhir mungkin maksimal hanya di publikasi atau patent file. Tetapi untuk akhirnya bisa sampai dipakai oleh pasien, which is kebetulan saya juga pernah mengalami, itu panjang dan terputus sepertinya jembatannya. Oleh karena itu, Patgen pengen menjadi jembatan itu. Berawal tentunya dimulai dengan hasil-hasil riset saya nih yang di lab. Hasil riset saya selama PhD untuk bagaimana ini caranya untuk bisa dipakai nantinya oleh pasien, diresepkan diagnostik tesnya oleh dokter misalnya, untuk menentukan obat mana yang mungkin cocok untuk masing-masing pasien. Nah, Patgen memposisikan diri menjadi jembatan itu. Dari ide kemudian eksekusi paling utama tentunya yang paling walaupun kita bermimpi atau punya misi menjadi jembatan itu untuk berbagai penyakit gitu ya, tidak hanya kanker kolon, tetapi kami mencoba memulai itu dengan kegiatan yang paling dekat dengan yang saya lakukan. Jadi proyek atau flagship project pertama Patgen itu adalah membawa hasil riset PhD saya untuk bisa nantinya dipakai di Indonesia secara klinik. Nah, itu itu langkah pertama. Jadi karena cukup dekat dengan saya selama PhD, sinkronisasinya juga tidak terlalu sulit. Kemudian setelah kita tahu nih project apa yang kita mau address pertama kali, akhirnya kita mencari sponsor dong. Karena riset biomedik itu tidak murah dan membutuhkan biaya besar. Karena kita contohnya saya sudah men-screening, saya punya tes gitu, protokol tes genetik yang mudah dan cukup murah sebenarnya dilakukan di UK. Tetapi untuk membawa itu ke Indonesia, kita harus lakukan beberapa tahap optimasi ulang contohnya. Karena tidak semua reagen riset, reagen untuk
protokol PCR yang saya gunakan itu tersedia di Indonesia. Jadi kita harus reoptimasi ulang dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Kemudian kita harus juga memvalidasinya menggunakan sampel-sampel dari pasien Indonesia karena kita mau memastikan tidak ada gap atau tidak ada misinterpret karena perbedaan genetik, perbedaan background genetik pasien UK dan pasien kita di Indonesia. Dan proses optimasi, validasi sampai akhirnya nanti ada prototype, it takes a lot of, itu membutuhkan banyak dana gitu. Itu riset tersendiri lagi gitu. Nah, akhirnya kami sudah menentukan flagship project, mencari sponsor, kami apply dong ke beberapa sumber dana penelitian yang mungkin tertarik. Dan alhamdulillah kami dapat beberapa ya. Ada dari Islamic Development Bank, itu kita dapat seed funding. Kemudian dari Newton Fund juga ada gitu untuk mempush proses translasi dari UK ke Indonesia begitu. Kemudian yang penting juga menurut saya dalam tahapan mulai dari ide, kemudian menentukan flagship project, kemudian mencari dana itu support dari tim riset karena biomedik itu selain berat di pendanaan itu juga very specific ya. Jadi butuh keahlian-keahlian yang khusus. Nah, saya strateginya adalah punya dua tim yang solid gitu. Tim pertama adalah tim operasional, di mana saya dan rekan-rekan peneliti di Indonesia yang muda-muda, kita juga rekrut research associate yang masih muda dan punya passion sehingga mereka mau nih kerja di lab. Kalau kerja di lab itu kadang kita lupa waktu dan kadang banyak gagalnya, harus diulang, jadi pantang menyerah. Nah, kami punya tim begitu, kita bentuk tim muda-muda operasional yang solid. Kemudian saya punya tim scientific board yang sangat expert. Jadi saya punya supervisor saya yang mendukung di Nottingham, kemudian ada salah satu ahli genetik dunia yang cukup terkenal di bidang kanker kolon yang sekarang ada di Cancer Research UK di Edinburgh Center. Kemudian ada peneliti-peneliti bonafit dari Indonesia yang juga mendukung, termasuk Prof. Aru Sudoyo yang juga sekalian merupakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia. Kemudian ada berbagai dokter di Fakultas Gadjah Mada, onkologis gitu, Dokter Susana dan timnya. Kemudian peneliti LIPI, Pak Win, Kusaryoto, kemudian ada Pak Ahmad Utomo. Jadi I got support from the good team. Jadi timnya bagus dan solid. Jadi itu juga penting menurut saya. Kemudian strategi berikutnya network. Sudah punya tim kerja yang solid, tim advisor yang mumpuni, kemudian networking karena mimpi Patgen adalah kita mencapai kesetaraan akses ya dalam teknologi kesehatan terbaru, tetapi dengan cara yang low cost. Nah, kalau hanya pakai approach bisnis itu mungkin tidak selalu menguntungkan secara bisnis hitung-hitungannya gitu. Tetapi ada misi sosial kan yang dibawa. Nah, biasanya untuk push misi sosial kita engage dengan policy maker, jadi seperti pemerintah dengan kementerian-kementerian. So far kita banyak bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan juga Dikti ya, pendidikan tinggi gitu. Itu mungkin strategi eksekusinya. Luar biasa juga nih, dengar ceritanya keren banget. Maksudnya Susanti itu researcher ya, biasanya mungkin ada skill-skill soal bisnis atau resources lainnya. Tapi dengar dari cerita Santi nih, berarti kesulitannya dapat diatasi dengan menggabungkan pengalaman dan
apa yang dimiliki di tangan saat ini ya sebenarnya. Iya, Dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki seperti mungkin funding atau mungkin skills gap yang dimiliki bisa ditutupi dengan memiliki partner mungkin ya. Dan tadi tersentuh banget waktu dengar memang pantang menyerah sih adalah salah satu faktor yang paling utama ya. Gitu. iya. Mungkin Karena bisa I think Manda juga tahu startup bukan bidang yang mudah ya, gitu. sangat sangat sulit. Kita kayak pejuang di awal-awal gitu. Jadi lebih banyak berjuangnya mungkin ya. Jadi Ya, betul. Dan startup dengan misi sosial juga nggak mudah ya, karena kan kadang kita punya idealisme tertentu, sedangkan ada juga profit atau operational cost yang harus dipikirkan ya, gitu ya. betul. Makanya challenge utama dari Patgen diagnostik teknologi ini adalah balance, membalance, fine tuning. Jadi kayak kalau inget radio zaman dulu yang masih harus diputar-putar untuk nyari gelombang atau suara yang bagus. Nah itu challenge utama dari Patgen yang kita identifikasi. Kita harus bisa fine tuning sisi komersil nantinya dengan sisi misi sosial kita. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Terus terakhir mungkin aku pengen nanya harapannya untuk NIF itu kira-kira apa dengan yang related ke proyeknya Santi ya terutama. Karena kan tadi bilang salah satu yang paling penting juga networking gitu. Nah, mungkin berhubungan dengan apa drive-nya Santi untuk join NIF gitu. Ya, aku happy banget ya waktu ketemu teman-teman NIF selama studi di UK ini gitu. NIF kan waktu itu saya ketemu member pengurus NIF pertama kali itu di London, kemudian termasuk Lilis. Idenya itu sangat sinkron ya dengan ide Patgen, cerita Patgen gitu. Harapannya dari NIF makin memperluas jejaring, kemudian bisa menjadi fasilitator gitu antara pihak-pihak di Indonesia dan mungkin UK juga. Jadi startup Indonesia juga mungkin banyak kan gitu yang punya visi untuk global expansion misalnya ke UK dan mungkin NIF bisa memfasilitasi itu. Atau seperti Patgen yang agak unik. Kita mungkin saya base-nya di UK saat ini tetapi kita want to start in Indonesia. Jadi hubungan network itu kan penting Kak untuk membantu makin berkembangnya startup baik Indonesia maupun di UK gitu. Kemudian mungkin workshop kalau ada, because I'm a scientist, saya scientist, masih belajar tentang apa itu pitch deck gitu, bagaimana kita convince atau meyakinkan investor dan sebagainya. Mungkin NIF bisa bantu dengan mengadakan workshop-workshop yang untuk skill-skill seperti itu, yang workshop-workshop ke startup-an lah gitu. Bagaimana kita bisa bikin bisnis case yang kuat gitu untuk startup kita. Mungkin begitu. Ya, setuju banget sih, setuju banget. Memang networking itu penting dan ya harapan untuk NIF diterima sarannya. Mungkin ada lagi tips-tips terakhir buat teman-teman DNIF juga mungkin yang sedang punya ide untuk menemukan sesuatu, untuk solving sesuatu, tapi mungkin masih kurang berani atau mungkin apa sih yang benar-benar dibutuhkan gitu. Kira-kira step pertama yang harus dipikirkan apa? Mungkin Santi boleh sharing. Ya, yang pertama bangun mental dulu ya, be resilience. Maksudnya sebelum perang kita tahu Medan kan gitu. Medan startup ini bukan bukan medan perang yang mudah. Mungkin kita
kita dengar tentang unicorn, misalnya Gojek and many others ya, dan banyak lagi yang lain. Tetapi untuk sampai ke sana itu struggle-nya pasti banyak gitu. Bump in the road, on the road-nya tuh banyak. Jadi be resilience dulu mungkin yang pertama. Kemudian be strategic. Be strategic karena startup ini sekarang banyak gitu, banyak yang muncul gitu. Tetapi who survive itu yang menjadi key difference-nya kan kuncinya tuh di situ. Siapa yang bertahan gitu. Nah, untuk bisa bertahan selain resilience menurut saya butuh strategi. Strategi yang mungkin bisa diambil itu bangun tim yang solid gitu, nggak perlu besar. Kemudian kita bermimpi boleh, tetapi mungkin start with something yang kecil dulu gitu. Mungkin kalau bahasa startup-nya kan minimal viable product ya, MVP. Jadi kita malah desain produk atau desain sesuatu yang akan jadi flagship atau jadi produk unggulan startup kita itu seminimal mungkin gitu. Nah, sudah ada MVP-nya, kita uji cobakan, uji pasar kan kasarannya. Mungkin brainstorming dulu lah dengan tim ahli dan sebagainya. Kemudian uji pasar. Setelah itu baru nanti kan ada masukan dari sana sini. Oh, jadi kadang yang kita impikan dengan yang bisa terlaksana itu udah jauh berbeda bentuknya. Contohnya seperti saya pikir tes genetik ini sudah saya rancang selama PhD saya, kemudian sangat cepat dilakukan di UK, biaya murah, sampai ke Indonesia. I never know kalau untuk dapat reagen atau bahan bakunya itu susahnya setengah mati gitu. Udah inden berbulan-bulan nggak dapet juga gitu. Dan hal-hal seperti itu kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum do it. Jadi setelah ada ide di MVV, kemudian dikasih input sama para ahlinya mungkin di bidangnya, kemudian start doing it. Nanti dari kita start bangun produk itu kita akan tahu kendalanya di mana, kemudian ya troubleshoot, resilience, terus kemudian try to convince funder ya, karena startup tanpa funding susah banget kayaknya. Terima kasih, sangat menginspirasi loh. Berarti kita butuh mental and be strategic, be resilience, terus solid team ya, solid team, start with small, and then start doing it. Benar-benar setuju banget. Kalau kita nggak start melakukan apa yang mau dibikin, ya kan? Iya betul. Oke, kita udah hampir selesai. Mungkin Santi bisa kasih tahu gimana teman-teman bisa follow proyeknya, misalnya ada sosial media, website, atau gimana untuk reach out Santi? Ya, kita kalau Patgen kita punya website www.patgen.co.id. Monggo dilihat. Kemudian Patgen juga punya Instagram patgendt, Facebook juga sama patgendt, Twitter patgendt, LinkedIn patgendt. Kemudian kalau saya pribadi di Susanti_Kwan Instagram ya, kemudian Facebook Santi Kwan gitu Facebooknya. Oke, thank you banget Santi untuk waktu. Ini sangat-sangat menginspirasi. Aku yakin teman-teman yang dengar, yang punya ide, yang mau melakukan inovasi, yang mau membuat impact untuk Indonesia, pasti terinspirasi banget setelah mendengar ceritanya Santi. Terima Thank you, kasih Wanda. ya. Makasih ya opportunity-nya, kesempatannya. Sama-sama, NIF sangat bersyukur punya member seperti Santi. Moga-moga banyak teman yang mau kolaborasi ya untuk semakin mendevelop ide ini. Semoga teman-teman NIF juga makin semangat lah bareng-bareng kita. Makasih, thank you. Sama-sama.